والحمد لله القائل في حق سيد القبائل وصاحب الفضائل وإمام الأفاضل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه المهتدين من اهتدى هديهم في إحياء معالم الدين. أما بعد فأقول وبالهداية والتوفيق قد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وفي آية أخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية. وقال نبينا ونبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ووالده وولده والناس أجمعين. وقال أيضا: من أحبني كان معي في الجنة. الحديث. وقال سيد الإمام العالم العلامة الشيخ زين الدين في كتابه شعب الإيمان: واحبب إلهك خاف أليما يقابه ولرحمة ارجو توكلا يا مسلم. واحبب نبيك ثم عظم قدره وابخل بدينك ما يرى بك ما سمو. وقال سيد الحجاز العالم العلامة الشيخ عبد المؤتي محمد نواوي التناري السيرنجي البندني في كتابه مدارج السعود: واعلم أن الاعتناء بمولده صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات، وذلك يحصل بإطعام الطعام وقراءة القرآن وذكر قصائد النبوية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. نعم أحبائي الكرام، فيا عباد الله ويا أمة الإسلام ويا حراس العقيدة، في هذه المناسبة السعيدة وفي هذه الساعة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا مرحوما مباركا، آمين. واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يفتح لنا فتوح العارفين ويهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل ya karim. Kepada yang sama kita hormati, kita cintai, serta selalu kita doakan segenap para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para ajengan, para asatidil kiram,
para hujjat, para sepuh, para bini sepuh, tokoh pemuka agama, pimpinan pondok-pondok pesantren, pimpinan majlis-majlis taklim, yang tentunya tidak bisa Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, namun fa insyaallah tidak mengurangi rasa ta'dim, takrim, ajri serta kecintaan saya kepada beliau-beliau semua. Mari kita sama doakan mudah-mudahan segenap para alim ulama kita, para kiai kita selalu dan senantiasa diberikan kekuatan istiqomah di jalan Allah, diberkahi dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya, dipanjangkan umurnya, dimanfaatkan ilmunya, serta diberikan kebahagiaan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintahan sipil TNI maupun Polri, wabil khusus sahibil wilayah, Bapak Kepala Desa, RW, RT beserta perangkat dan jajaran, yang mana sudah kita maklumi bersama bahwa mereka semua segenap aparat, birokrat, pejabat adalah umaro kita, adalah pemimpin kita, yang mana kita juga meski doakan mereka semua. Mudah-mudahan segenap aparat, birokrat, pejabat kita selalu dan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga mereka bisa tampil sebagai pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang selalu cinta dan sayang terhadap ulama, negeri dan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Secara istimewa, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap jajaran panitia penyelenggara daripada peringatan Hari Besar Islam Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bekerja sama dengan segenap elemen masyarakatnya, yang telah berjibaku bahu-membahu, menyokong dan menyumbang sehingga terlaksananya peringatan Hari Besar Islam pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Mari kita juga sama doakan mudah-mudahan apa-apa yang telah dikorbankan oleh panitia penyelenggara beserta seluruh masyarakatnya diganti oleh Allah dengan gantian pahala yang berlipat ganda. Allah berkahi kehidupannya, Allah luaskan rizkinya, serta Allah bahagiakan dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya, salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, para undangan, para tamu, para pemuda, para pemudi, santriawan, santriawati, mahasiswa, mahasiswi, karyawan, karyawati, adik-adik sekalian, terkhusus rekan ikhwan seperjuangan dari segenap kepengurusan Front Pembela Islam Kabupaten Pandeglang beserta seluruh jajaran kelaskarannya yang pada kesempatan ini hadir juga bersama kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini Allah jadikan sababiah serta wasilah diturunkannya rahmat serta magfirahnya. Amin. Serta kita semua tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Allah lebur menjadi satu kebaikan berkat hadirnya kita di majlis pengajian, majlis peninggalannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita semua pulang dari tempat ini mendapatkan gelar predikat al-muttaqin yang kelak akan menempati surganya Allah, jannatahu jannatan naim. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama sebagai awal kata pembuka cerita, marilah kita semua kembalikan segenap puja puji syukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung, terutama nikmat iman Islam, sehat badan serta panjang umur, sehingga kita semua pada kesempatan ini bisa berkumpul dalam satu perkumpulan, bisa bertemu dalam satu pertemuan yang insya Allah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpulnya kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini di dalam momentum acara peringatan Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah yang dirangkai dengan rangkaian acara-acara yang religi, yang mana ini semua kita dalam satu tujuan, yaitu hanya mengharapkan ridhonya ilahi Rabbi. Betul?
Maka mudah-mudahan walaupun kita kumpul di tempat yang sederhana, tidak mewah, tempat ini sempit tidak luas, tapi tempat ini insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini tempat mulia? Karena kita duduk dalam peringatan maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia karena sumber kemuliaan tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang selanjutnya, para hadirin sekalian, salawat beserta salam mudah-mudahan selalu dan senantiasa tercurah limpahkan kepada kehariban alam, Nabi besar Islam, pembawa kebenaran, penghancur kebatilan, Habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dzurriyyat tabi'in tabi'at, fa'atba'ut tabi'is sahabah, serta kita semua sebagai umat, mudah-mudahan di yaumil kiamat mendapatkan syafaatul udba dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin wal muwahhidin rahimakumullah. Sebelum Al-Fakir menyampaikan apa-apa yang ingin Al-Fakir sampaikan, terutama memohon dibukakan pintu maaf dan maklum yang seluas-luasnya. Hadirnya Al-Fakir, duduknya Al-Fakir di tempat ini, yang pertama hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam momentum melangkahkan kaki dalam menghadiri daripada acara Maulid Nabi. Yang kedua tentunya Al-Fakir posisi masih nyandri, yang mana dalam kesempatan ini mengharapkan sebagai daripada momentum sorogan. Jadi kalau sorogan itu Pak, Bu, mana santrinya yang ngoceh, kiainya dan semua ustadznya yang dengerin. Maka saya santri mau ngoceh, yang duduk semua ustadz dan kiai. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin wal muwahhidin rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah kita maklumi bersama bahwa Nabi yang kita sedang peringati maulidnya pada kesempatan siang hari ini adalah seorang Nabi yang agung akhlaknya, yang sangat mulia daripada budi pekertinya. Ya, jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah informasikan kepada Nabi kita tercinta yang selanjutnya sebagai informasi ilahiyah untuk kita semua. Faqala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin adim. Kata Allah, wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Rasul, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la'ala khuluqin adim, yaitu di atas daripada akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia, yang mana kita semua tahu Allah tegaskan di ayat yang lainnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah yang nyatakan bahwa setelah Allah nyatakan Nabi kita tercinta yang sedang kita peringati maulidnya pada kesempatan siang hari ini adalah seorang Nabi dan Rasul yang mempunyai akhlak yang agung, yang mempunyai akhlak yang amat sangat mulia, yang kemudian Allah nyatakan bahwa Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang Nabi yang harus kita ikuti, yang harus kita teladani akhlaknya, karena sungguh di dalam dirinya, di dalam tingkah laku, perbuatan dan perkataannya adalah sebagai uswatun hasanah bagi kita umatnya. Maka daripada itu Al-Fakir di sini hanya ingin menggarisbawahi sebagai informasi terkini para hadirin sekalian, yang mana mungkin karena ini zamannya zaman era modernisasi, yang mana berita-berita itu masuk, dunia ada di dalam genggaman kantong kita. Mungkin walaupun ini gaduh-gaduh, jaraknya jauh daripada kepemerintahan Republik Indonesia, mungkin sempat mendengar adanya gaungan daripada revolusi akhlak dari salah satu cucunya baginda Nabi Muhammad yang baru saja pulang dari kota suci Mekah. Beliau menggaungkan daripada revolusi akhlak, saudara, dan ini banyak dikomentari miring oleh sebagian besar oknum-oknum pejabat, oknum-oknum aparat yang tidak tahu ilmu tentang akhlak, akan
akan tetapi serampangan dalam memaknai apa yang digaungkan oleh Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Maka dalam kesempatan momentum Maulid ini, Al-Fakir ingin menjelaskan sedikit dari informasi tersebut. Revolusi, kalau dengan bahasa santrinya, yaitu takrifnya. Kita sebelum mengungkapkan sesuatu, mengomentari sesuatu, harus tahu terlebih dahulu takrif. Jadi cek bahasa santrinya mah takrif na heula, lamun cek bahasa fakultasna definisina heula, lamun cek bahasa awamna naon si eta artina revolusi, ulah sampai difitnah, digaris bawahi, sampai serampangan komentarnya dianggap Habib Rizik mau pimpin, mau gulingkan pemerintahan yang sah. Demi Allah, Front Pembela Islam menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah haram untuk menjadi bugot, untuk menjadi pemberontak terhadap pemerintahan yang sah. Walaupun ini pemerintahan kita semua tahu dihasilkan dari kecurangan. Betul? Betul? Maka momentum Maulid kali ini, saudara, kenapa kalau Habib Rizik menggaungkan revolusi akhlak dikomentari miring, sedangkan kemarin-kemarin Bapak Insinyur Joko Widodo menggaungkan revolusi mental, semua diam, bisu tanpa bicara. Betul? Kalau begitu ini adil atau tidak? Adil atau tidak? Maka catat baik-baik, saudara. Kalau ada yang bertanya kenapa enggak revolusi mental, ngikutin Pak Jokowi, mohon maaf, kami dari kalangan golongan pesantren tidak menemukan dalam kitab satupun yang mengajak revolusi akhlak. Betul? Karena Al-Qur'annya jelas, Nabi kita itu Allah yang nyatakan, wa innaka la'ala khuluqin adim. Akhlak yang agung, bukan mental yang agung, saudara. Betul? Agar diperkuat oleh hadisnya, saudara. Hadis ini sahih. Bagaimana kata Nabi? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bukan liutammima ma'arimal mental, saudara. Karena kata mental ini sejarah membuktikan pertama kali digaungkan oleh pentolan PK, yaitu Komunis Internasional. Maka kami nggak mau pakai, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Revolusi, definisi atau takrif atau artinya adalah perubahan yang sangat drastis, perubahan yang saat itu juga, perubahan yang amat sangat cepat. Itulah makna revolusi. Maka kenapa sih imam besar kita ini menggaungkan revolusi akhlak? Ya, karena di negeri kita tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia yang mayoritas diduduki oleh umat Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah sedang mengalami krisis akhlak. Betul apa betul? Akor apa akor? Jadi ya negara orang diakui ataupun tidak sedang mengalami krisis akhlak. Baik dari kepemimpinan pemerintahannya, kepemimpinan ulamanya, sampai ke rakyat jelatanya sedang krisis akhlak. Masya Allah. Maka seorang zuriat Nabi yang mana dalam tubuhnya mengalir daripada darahnya Nabi Muhammad SAW, yang mau tidak mau kita sebagai Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah diharuskan untuk mencintai keturunan Nabi Muhammad. Apalagi keturunan beliau ini juga mewarisi ilmu beliau. Ilmunya alhamdulillah tidak perlu lagi dijelaskan. Salah seorang Habib yang ada di Jakarta itu, yang angkat oleh umat menjadi imam besar ini, beliau paham betul tentang urusan agama dan negara. Alhamdulillah. Maka revolusi akhlak mana? Kalau memang ini terjadi revolusi, terjadi daripada krisis akhlak, yuk orang sadaya tingali, mulai di ujung wetan sampai ujung kulon, ujung kidul sampai ujung kaler, di mana sistem kepemerintahan yang sedang krisis akhlak ini, saudara. Nyata-nyata hiji beh lah nu orang arek sampaikan terkait masalah nasional bahkan internasional, yaitu COVID-19. Kemarin-kemarin saat bulan Rajab memang drastis, tapi sudah tertutup. Bahkan sudah banyak pegawai-pegawai yang masuk kantor, pegawai-pegawai yang liburan, tempat-tempat hiburan dibuka kembali, saudara. Tiba-tiba Habib Rizik pulang, dimainkan lagi seolah-olah corona itu sedang menghantam kembali Indonesia. Maka yang ingin saya garis bawahi, ittaqullah, wahai pemerintah, takutlah kepada Allah. Jangan kau hinakan anak cucu Nabi Muhammad seolah-olah Habib Rizik pulang membawa
membawa penyakit corona. Saya mau tanya, biadab atau tidak? Sampai-sampai mengeluarkan himbauan instruksi khususnya di Kota Abdi, Lembur Gede, Kota Serang sebagai pusat Provinsi Banten. Sampai Abdi menghadap ke Banten 2 atas nama Wagub, yaitu Andika Hazrumi. Saya sampaikan, kenapa Kota Serang ini perubahannya sangat drastis dari zona hijau ke zona oranye ke zona kuning sampai ke zona merah, sehingga mengeluarkan himbauan, bahkan sampai instruksi dilarang maulidan, dilarang pengajian. Ini apa-apaan? Ya ini kan ini Ustaz sesuai dengan daripada keadaan. Mohon maaf kata saya. Kabupaten Serang, Abdi mual ngomong Pandeglang heula. Kabupaten Serang eta tetangga Kota Serang. Kunaon eta mah anteng-anteng bae jonana orangnya bae. Naon tah karena aya dulur AA anu nyalon bupati. Sehingga orangnya bae, sehingga tiasa kampanye keliling ke mana-mana. Sedangkan ngaji teu boleh. Ya Allah ya Rabb. Kira-kira jelas atau jelas? Saya protes, saya langsung di depan gubernur, saya ketemuan, diundang oleh beliau di Jalan Bayangkara nomor 51. Ya Allah ya Rabb, ini protes umat Islam, tolong krisis akhlak ini kita revolusi. Revolusi yang tadinya suka ngebohong, berhenti, stop, jangan lagi bohong, saudara. Pejabat yang suka bohong, aparat yang sudah bohong, kiai yang suka bohong, santri yang suka bohong, rakyat yang suka bohong. Ini momentum Maulid, Nabi mengajarkan akhlak, stop kebohongan. Setuju? Setuju? Itu salah satunya makna revolusi akhlak. Ulah sampai doang kamari ngomong di Monas, ngomong apa itu revolusi yang akan mengangkat senjata berdarah-darah. Allah ciptakan akal eta di luhur mulut. Jadi lamun arek ngomong dipikir heula, ulah ngomong baru mikir. Lamun ngomong heula baru mikir, berarti otakna aya dengkul. Betul betul. Awas hati-hati dengan kelompok radikal yang ingin memecah belah persatuan bangsa, yang ingin merevolusi negara. Ya Allah ya Rabb, hati-hati. Yang sedang kalian hadapi ini adalah cucunya Nabi Muhammad. Percuma kalian baca sholawatnya, kalian peringati maulidnya, kalian ziarahi makam kakeknya di Madinah, tapi kalian benci cucunya, tidak akan pernah ada manfaatnya, saudara. Betul? Syekh Nawawi dalam kitab Komik Tugiannya menceritakan suatu kisah nyata bahwa dulu kala ada seorang ulama dari golongan ahwal, yang kalau kita boleh perumpamakan ini ulama besar, saudara, tapi golongan ahwal, bukan dari habaib. Kalau kita boleh contohkan, itu udang sorbanya segede ban Vespa, saudara. Ibadahnya tiap hari, tiap jam di dekat Ka'bah. Ibadahnya, saudara, sudah Masya Allah, bahkan setiap malam mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kulantaran di najero hatena can diucapkan, masih najero hate memiliki sebuah kebencian terhadap Habib, maka detik itu juga Rasulullah tidak lagi mendatangi dalam mimpinya, saudara. Tinggalin kitab Komik Tugian. Syekh Nawawi Tanara, ulama yang dilahirkan di Provinsi Banten, tepatnya di Kampung Tanara, Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Sungguh mengajak kita semua sebagai mujtahid madhabnya Imam Syafi'i untuk kita semua selalu dan senantiasa mencintai Ahlul Bait, mencintai dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terkait cinta kepada dzurriyyat, saudara, ulama kita, ulama Indonesia yang dilahirkan di tanah Madura, yaitu Syekh Khalil Bangkalan, itu salah satu karomahnya disababiahkan wasilahnya karena Mbah Khalil pernah menolong daripada salah seorang Habib yang sedang khawariqul adat. Mbah Khalil mendapatkan suatu karomah langsung dari Nabi Muhammad, kulantaran eta Mbah Khalil takdim kepada para cucu-cucu Nabi Muhammad. Maka perlu digarisbawahi lagi, abdi nyampaikan kieu teh ulah sampai urang sadayana anu teu paham tentang urusan yang sedang diperjuangkan oleh Habib kita yang ada di Jakarta, tiba-tiba kena provokasi pemerintah yang suka bohong, saudara. Akhirnya urang nyilu hewa karena eta Habib. Na'udzubillahi min. Maka sering saya sampaikan, Habib Rizik tidak pernah mengganggu orang Banten, orang Pandeglang, orang Serang, tidak pernah merampok uang kita, tidak pernah merusak tanah kita. Jadi jangan sampai kita mau diprovokasi untuk membenci beliau. Insya Allah.
innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Inilah yang sedang kita perjuangkan untuk merubah secara drastis, merubah secara total, merubah secara tepat, secara cepat tentang daripada akhlak. Jangan sampai kita keluar daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang patut kita contoh, yang paling benar dalam mencontohkannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sungguh adalah suri tauladan bagi para pemimpin. Nabi Muhammad suri tauladan bagi para ulama. Nabi Muhammad suri tauladan bagi para pejabat. Nabi Muhammad suri tauladan bagi para suami. Nabi Muhammad suri tauladan bagi semesta alam ini. Betul? Berarti kalau begitu Nabi Muhammad mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Berarti kalau salah satu dari sekian banyak anak cucunya menggaungkan daripada perjuangan revolusi akhlak, itu benar apa salah? Benar apa salah? Siap revolusi akhlak, takbir, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Maka kembali, jadi Nabi yang sedang kita peringati maulidnya pada kesempatan siang menjelang sore hari ini adalah seorang Nabi yang agung akhlaknya, seorang Nabi yang budi pekertinya luhur. Terkait tentang definisi akhlak, terkait daripada takrifnya akhlak, terkait daripada arti akhlak, tolong nih yang merasa nggak tahu artinya jangan sok tahu, tiba-tiba ngomentarin di TV, ngumpulin media. Apa itu? Seumur hidup saya belum pernah mendengar peringatan maulid Nabi yang diucapkan kata-kata kotor. Ya Allah, ditinggali perwakilan partai 3 huruf, saudara. Di LEC TV1 saya masih punya buktinya. Apa itu? Itu bukan Habib itu. Habib nggak begitu. Nabi kan rahmatan lil alamin. Iya, jalmi ante ngerti arti tentang akhlak. Akhlak eta apa? Akhlak eta bu, sesuatu tindakan, kelakuan, perbuatan dan perkataan anu orang sadaya wajib menempatkan pada tempatnya sesuai apa yang diajarkan Rasulullah. Kita berbicara kalau lembut saja itu belum tentu berakhlak, saudara. Kalau zaman ayeuna orang digiring opininya, awas hati-hati sama penceramah yang kasar, itu nggak berakhlak. Ya Allah, ajarna meureun Kanjeng Nabi teh lembut baik. Yang lembut belum berarti benar, yang tegas juga belum berarti salah, saudara. Karena Nabi Muhammad adalah insanul kamil. Apa itu insanul kamil? Manusia sempurna. Lamun Nabi Muhammad manusia sempurna, otomatis Nabi bisa tersenyum, Nabi juga bisa marah, saudara. Lamun Nabi Muhammad hanya bisa tersenyum, berarti bukan kamil, tapi nakis, saudara. Kalau nakis, edan ngaranna. Betul. Piraku Nabi Muhammad edan, berarti sarua jeung tangkurak Abu Jahal jeung Abu Lahab. Ari urang nyebut Nabi Muhammad edan. Kan Abu Jahal dan Abu Lahab yang ngomong Muhammad majnun, Muhammad sahir, Muhammad kadzab. Ya Allah ya Rabb. Makanya kalau anda para pejabat, para aparat nggak ngerti tentang akhlak, jangan komentari, jangan ajari para habaib, jangan ajari para alim ulama. Pepatah Inggris mengatakan the right man on the right job. Tugas kalian, jangan mencampuri tugas ulama. Betul. Mau campuri tugas ulama. Apa itu? Maulid Nabi kok ceramahnya mengeluarkan kata-kata kotor. Sia nu teu becus ngajina. Nabi Muhammad dalam sejarahnya kalau diriwayatkan 1 jam nggak bakalan cukup, saudara. Jangankan 1 jam, sehari semalam kita ceramah menjelaskan akhlaknya Nabi nggak bakalan cukup. Jangankan sehari semalam, seumur hidup kita menjelaskan akhlak Nabi tidak akan pernah cukup umur kita untuk membahas akhlaknya Nabi, saudara. Jangan pernah taunya akhlak Nabi itu yang lembutnya doang. Memang betul, Nabi itu diutus rahmatan lil alamin. Nabi itu lembut dalam dakwah, saudara. Nabi tegas dalam hisbah, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Nabi juga keras dalam apa? Dalam jihad fisabilillah, saudara. Betul. Maka belum tentu yang keras itu salah. Jangan mentang-mentang, oh awas, hati-hati dengan sebuah kelompok, sebuah ormas yang berbaju putih, yang ceramahnya sok kasar, ceramahnya sok keras. Awas, hati-hati, itu adalah musuh Pancasila. Ngaji di mana sih ya? Masya Allah. Lamun Nabi teh bisa apa lembut doang, berarti Nabi dulu dakwah doang dong.
di mana salah satu asbabun nuzul dalam surat Yasin, Nabi sempat perang. Nabi sempat menantang orang kafir dengan bahasa penuh kesombongan, saudara. Apakah Nabi, orang-orang kafir, aku Muhammad ibn Abdullah, walaupun sahabatku sudah pada lari dari medan tempur, aku tidak akan mundur walau selangkah sehingga aku mati atau menang dalam pertempuran ini. Takbir. Apakah perkataan tersebut bukan perkataan kasar, saudara? Kasar. Nyamona nyeritakeun karena umat iya nu ngaranna korupsi dalil. Nabi cenah dilempari kotoran onta, lempari batu tengah lawan. Eta Nabi keur dakwah tolol. Nabi keur perang teh kitu, saudara, betul. Makanya saya jelaskan akhlak itu yang berbicara lembut belum tentu dia benar, yang berbicara kasar belum tentu dia salah, saudara. Islam itu mengajarkan keadilan sesuai amanat para khatib Jumat di akhir daripada khutbahnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Menempatkan sesuatu adil dalam Islam itu bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita lembut nih, tempatnya di mana nih? Kita tegas di mana nih? Kita kasar di mana nih? Kalau kita dibenturkan jangan mau. Kita lagi dakwah dibenturin sama dalil nahi munkar, nggak bakalan nyambung, saudara. Hati-hati, garis keras itu. Orang kita lagi hisbah, lagi nahi munkar, yang dikeluarkan dalilnya wa ma arsalnaka rahmatan alamin, nggak nyambung, saudara. Utu ila rabbika bil hikmah. Eta mekar dakwah. Lamun keur isbana man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Di situ dong, jangan sampai dicampur adukan, apalagi dibentur-benturkan sehingga umat Islam terpecah belah, terkotak-kotak. Maka sekali lagi yang ingin saya simpulkan dalam penyampaian yang pertama ini, COVID-19, ya kita akui itu adalah musibah internasional. Maka saya siap mengikuti pemerintah kalau pemerintahnya adil. Pemerintah suruh menerapkan protokol kesehatan, oke. Pemerintah suruh jaga, oke. Pemerintah suruh stop dulu jangan oke. Tapi pemerintahannya dulu dong contohin sama kita, betul. Jangan kita nggak boleh muludan, dia asik-asikan joget-jogetan, saudara. Adil apa tidak? Adil apa tidak? Masya Allah, muludan nggak boleh, kampanye boleh, saudara. Adil apa tidak? Mari revolusi akhlak pemerintah, jangan kau bodohi rakyatmu sendiri, betul? Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan suatu kebohongan. Setiap ucapan Nabi pasti benar, mustahil bohong, saudara. Saya yakin Pak Jokowi Islam, apalagi wakil presidennya ya Islam, ya kiai, betul? Para menterinya juga banyak yang Islam. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jabatan itu sementara, di Rabbun Jalil nanti kalian akan berhadapan dengan sang pencipta semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian menghadap Allah, Allah marah kepada kalian, betul? Nah, di sini para hadirin saya, jadi penempatan dalil revolusi akhlak ini harus kita pahami sehingga kita tidak dibentur-benturkan. Ulah doang diserang kamari, lucu. Eta aya beberapa ormas sebagai kenging bayaran di oknum aparat. Ayo kita ada deklarasi. Deklarasi apa, Pak? Deklarasi daripada Kamtibmas untuk menjaga kondusivitas Banten. Tiba-tiba deklarasi